Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hubungan terlarang antara aku dan istri bosku bermula saat berdua di dalam mobil itu kami. Namaku Sukirman, biasa dipanggil Kirman. Umurku 28 tahun dan aku belum menikah. Aku masih ingin menata hidupku dan fokus bekerja dulu. Aku bekerja di sebuah toko bangunan yang lumayan besar, yang letaknya agak terlalu jauh dari rumahku. Dulunya aku diterima di sini karena temanku yang membawa aku. Baru 6 bulan aku bekerja di sini. Sebelumnya aku di bagian angkut material. Jadi kalau ada pesanan, aku yang menyiapkan materialnya ke dalam truk angkut. Memang melelahkan, tapi mau gimana lagi, inilah pekerjaanku, harus dinikmati. Aku selalu bekerja dengan baik di sini, bahkan aku selalu datang tepat waktu. Sampai suatu hari aku dipercaya sama bosku untuk menggantikan supir truknya yang baru saja resign. Dan aku merasa senang sekali karena sekarang aku menjadi supir truk. Penampilanku kini lebih baik dari sebelumnya yang sering buluk karena bubuk semen maupun tumpahan cat. Lebih mantap lagi karena kali ini aku sering bertemu dengan ibu bosku yang cantik dan aduhai itu. Peraturan di toko ini memang setiap supir truk harus laporan sama bu bos setelah mengantar barang maupun minta uang untuk perawatan kendaraan. Karena masalah uang sepenuhnya dipegang bu bosku ini. Bu bos berumur sekitar 32 tahun, namun dia masih kelihatan muda. Ya maklumlah, bu bos selalu perawatan dan juga tidak pernah bekerja berat. Terlihat dari tangannya yang sangat halus, kulitnya yang putih bersih dan rambutnya yang panjang terurai. Aku sering membayangkan betapa beruntungnya Pak Bos dapat istri kayak gini. Namun Bu Bos ini sedikit galak bro. Dia orangnya disiplin dan agak banyak maunya. Suatu hari saat aku ke rumah Bu Bos dan akan meminta uang untuk servis dan perbaikan truk saat itu, kebetulan rumah Bu Bos lagi sepi karena Pak Bosku sedang berada di luar kota. Aku ketuk-ketuk pintu rumah Bu Bos tapi tak ada jawaban. Aku menunggu di teras sekitar 15 menit dan tetap tak ada jawaban. Sampai akhirnya aku coba menelusuri lewat sampai ke rumah Bu Bos. Dan tiba-tiba ada pemandangan yang sangat indah bro. Kulihat Bu Bosku dengan balutan handuk sedang menjemur pakaian di samping rumahnya. Wow, bodinya itu bikin gemes bro. Untung kala itu Bu Bos tak menyadari kedatanganku. Aku langsung keluar dan menunggu di teras lagi sambil membayangkan itu tadi. Tiba-tiba Bu Bos keluar dan membuyarkan lamunanku. Kamu siapa? Saya Kirman Bu, saya sebelumnya bagian angkut barang dan 2 hari yang lalu saya diangkat jadi supir sama Pak Bos. Jawabku menjelaskan. Oh kamu toh yang namanya Kirman, masih muda ya kamu, ganteng juga.
Makasih Bu. Oh ya, ada apa mencari saya? Tanya Bu Bos. Bu, mau minta uang untuk biaya servis dan perawatan truk. Oh, tunggu bentar ya, saya ambilkan, kata Bu Bosku. Semenjak itu aku sering ke rumah Bu Bosku ini, dan entah kenapa setiap aku kesana pasti rumah Bu Bos selalu sepi dan hanya ada dia seorang. Untuk itu Bu Bos sering minta bantuan kepada aku, terkadang memasang LPG, membeli galon, dan lain-lain. Hubungan kami kian hari semakin akrab karena sering ketemu dan bahkan tak jarang Bu Bos pergi ke gudang material hanya untuk mencariku untuk dimintai tolong. Awal-awal aku menganggapnya ini hal yang wajar. Dia kan bosku, bebaslah kalau mau menyuruhku, pikirku. Namun kian lama otakku yang nakal ini mulai bertingkah. Aku merasa Bu Bosku ini ada ketertarikan kepadaku, dan ini bisa dimanfaatkan. Suatu hari saat aku lagi butuh uang mendadak dan waktu itu belum tanggal gajian, aku menghampiri bosku. Oh ya, Bu Bosku ini namanya Bu Karin. Dia jarang sekali keluar rumah dan sehari-hari dia sering menggunakan daster selutut dan rambut pendek sebahu. Makanya aku betah kalau di dekatnya. Bu, saya butuh uang mendadak. Sekarang kan belum tanggal gajian. Apa boleh saya kasbon, Bu? Ucapku memelas. Iya, gak apa-apa. Butuh berapa, Man? Jawabnya setuju. 200.000 saja, Bu. Nanti ibu potongkan gaji saya saja, jawabku. Udah gak usah, Man. Ini buat kamu aja. Lain kali kalau kamu butuh apa-apa, ngomong aja ke saya, imbuhnya. Oh, makasih Bu, saya jadi gak enak nih, jawabku. Udah ambil aja buat kebutuhan kamu, katanya lagi. Makasih banyak loh Bu, Bu Karin ini udah cantik, baik lagi, jawabku menggoda. Ah, kamu bisa aja memujinya, jawab Bu Karin malu-malu. Obrolan kami semakin hangat kala itu. Bahkan beberapa kali aku merayu dan menggodanya. Aku semakin yakin kalau sebenarnya Bu Karin memiliki rasa kepadaku. Suatu malam saat aku sedang nonton TV di rumah, tiba-tiba HP-ku berdering dan terlihat Bu Karin yang menelponku. Malam itu Bu Karin menelponku dan mengajakku bertemu di luar besok sore. Aku langsung mengiyakan ajakan Bu Karin itu. Keesokan harinya saat di tempat kerja, aku dan Bu Karin bersikap biasa, layaknya karyawan dan bos. Namun setelah pulang kerja, aku langsung meluncur ke sebuah kafe. Bu Karin sudah menungguku di kafe tersebut. Nampak jelas raut wajah bahagia Bu Karin setelah melihatku datang. Tak lama kami di kafe itu, Bu Karin mengajakku untuk pindah tempat. Akhirnya kami pergi dengan naik mobil Bu Karin. Di mobil, Bu Karin yang semakin bersikap manja kepadaku. Beberapa kali dia memegang tanganku, bahkan bersenderan di bahuku. Aku sadar hubunganku ini salah, karena Bu Karin adalah istri bosku. Namun semuanya sudah terlanjur enak. Masa berhenti sampai sini saja, gumamku dalam hati.
Akhirnya aku parkirkan mobil Bu Karin di depan sebuah pasar dalam kondisi yang ramai saat itu. Namun kaca mobil Bu Karin yang gelap dan ada kain gorden di setiap sudut kaca. Lantas tanpa basa-basi, aku perlahan namun pasti langsung aku gaskan Bu Karin. Aku melakukan sikdi papap sama bu bosku di saat itu. Selang 3 jam, pasar mulai sepi. Kami langsung bergegas kembali pulang karena takut ada yang curiga mengingat sudah 3 jam kami parkir di situ.